3, 2. Selamat malam semuanya, kembali lagi bersama gue Aziz sebagai host di Manpro Management Podcast. Kali ini gue bersama narasumber kita Mas Heru Maulana sebagai Project Manager Six Group yang akan membahas mengenai special demands on the project manager atau kebutuhan khusus terhadap manajer proyek. Langsung aja nih kita kenalin dia narasumber kita hari ini, Mas Heru. Selamat malam, Mas. Malam, hai semua, kenalin gue Heru sebagai Project Manager Six Group. Seperti udah dibilang aja, kita bakal bahas tentang special demand on the project manager. Oke Mas, sekarang gue mau nanya nih Mas. Oke, gue jawab. Ya, jadi kira-kira apa aja sih Mas yang dibutuhin sama PM? Banyak banget sih, tapi buat sesi kali ini gue mau bahas dua hal penting, yaitu dealing with obstacle, bagaimana si PM menghadapi rintangan, sama making project goal trade-off, atau mencari sasaran pengorbanan proyek. Waduh, kayak perasaan aja Mas, pakai dikorbanin segala. Mirip-mirip lah ya. Ya, kira-kira bisa dijelasin nggak nih Mas? Making project goal trade-off itu maksudnya apa sih? Secara sederhana, trade-off di sini maksudnya itu adalah pengorbanan dalam proyek. Bagaimana sih kita ngorbanin suatu hal buat hal lain yang lebih baik? Tentunya tanpa membuat kerugian yang besar. Nah, trade-off ini kita gunain buat maksimalin pekerjaan proyek. Kira-kira hal apa aja tuh Mas yang perlu kita korbanin? Secara garis besar ada 3 hal utama sih. Hal utama dalam manajemen seperti yang kita bahas di podcast sebelumnya. Itu ada time, cost, sama scope. Nah, 3 hal ini masing-masingnya bakal kita korbanin untuk hal lainnya. Jadi maksudnya mereka bakal dikorbanin secara bergantian gitu Mas? Bener banget. Oh, jadi kapan nih kita harus berkorban? Lu ingat project life cycle nggak? Oh iya, ingat. Nah, dalam project life cycle itu kan kita ada siklus tuh. Pada awal project, nah si scope ini kan tujuan kita. Dia paling penting. Oleh karena itu, biaya sama waktu bakal kita korbanin nih. Kita nggak terlalu fokus ke dia. Kita fokusnya ke tujuan aja. Setelah fase desain, kita masuk ke pembangunan. Ini mulai kompleks nih. Proyek kita mulai beroperasi pada tingkat puncak. Nah, pada saat ini biaya lagi gede-gedenya nih. Oleh karena itu, biaya pada saat ini kita jadiin raja, yang lainnya kita korbanin. Selanjutnya, pas di akhir, kita kan dikejar deadline. Nah, untuk itu, waktu bakal kita spesialin untuk prioritas, sementara biaya dan si scope dia ibaratnya bakal menderita. Jadi mereka akan bergantian menjadi raja dan rakyat jelata pada waktu-waktunya tertentu. Gitu. Iya. Nangkep Mas. Terus berarti kan dari tadi lo cerita tentang trade-off dalam satu proyek ya Mas. Nah kalau dalam beberapa proyek kira-kira ada nggak Mas? Ada sih jika si PM-nya dia megang beberapa proyek. Nah, kalau kayak gitu, PM-nya dia harus nentuin skala prioritas pengerjaan proyek sesuai dengan 3 hal penting tadi. Time, scope, sama cost. Meskipun ada proyek yang dikorbanin, kita sebagai PM, karena kita berurusan sama klien, kita harus tetap profesional. Dengan kontrak yang ada, kita harus menyelesaikan si proyek sesuai dengan kesepakatan. Oke, kayaknya udah cukup nih Mas untuk kita bahas making project goal trade-off. Karena kayaknya nggak ada lagi yang perlu kita korbanin. Jadi kita lanjut ke topik selanjutnya, dealing with obstacles atau menghadapi rintangan. Nah dalam hidup ini kan kita pasti penuh rintangan nih Mas. Nah kalau kita sudah berkorban, sekarang gimana bisa ada rintangan gitu Mas dalam suatu proyek? Proyek itu setelah gue lihat-lihat unik ya, dia punya karakternya sendiri. Kita bakal bekerja dengan tim yang beda, klien yang beda, banyak klien yang pengennya ini itu, perubahan ini itu, dan lain-lain sebagainya. Lo tau lah ya. Nah, dalam proyek itu si PM harus menghadapi serangkaian krisis atau masalah. Krisis ini layaknya perubahan dalam skop yang kita perluin. Dia nggak cuma mempengaruhi proyek, tapi kita sebagai PM juga dipengaruhin karena kita yang kerja. Dan kemampuan kita untuk membuat pengorbanan yang tadi, si trade-off tadi, kita harus maksimalin agar proyek tetap berada pada jalurnya. Nah, dari awal proyek hingga dia kelar, krisis ini dia muncul nggak ada tanda-tandanya, dia muncul aja gitu tiba-tiba. Terus kira-kira sebagai seorang PM, gimana Mas caranya biar meminimalisir adanya si krisis ini Mas? Ada yang bilang, semakin baik perencanaan, semakin sedikit krisis. Pepatah. Tapi nggak ada satuan khusus sih, seberapa jauh perencanaan kita, lalu seberapa besar krisis yang bakal kita dapatin.
Oleh karena itu menurut gue jadi project manager ini dia harus punya sense dalam manajemen. Oh, kurang lebih sama kayak pepatah tong kosong nyaring bunyinya lah ya, Mas. Nggak sama juga, Nggak jauh. bercanda, Mas. Kita lanjut. Jadi, oke, balik lagi, fokus. Jika misal nih, kalau sewaktu-waktu ada masalah, kira-kira apa yang harus dilakuin sama si PM? Pertama, PM harus cari dulu akar masalahnya apa. Lalu ketika akar masalahnya dapat, baru tuh dibahas apa sih yang harus dilakuin. Jadi intinya PM itu dia harus melakukan yang terbaik yang dia bisa. Dan dalam menyelesaikan masalah, ada yang namanya komunikasi. PM harus buka komunikasi terbuka antara PM sama anggota timnya. Yang dimana di situ kita harus profesional, nggak boleh baperan, dan harus menyampaikan fakta-fakta yang ada. Oke, berarti kalau boleh gue simpulin, Mas, jadi ada dua hal penting yang dibutuhin seorang PM, yaitu dealing with obstacles dan making project goal trade-off. Nah, untuk making project goal, itu tadi beberapa hal harus dikorbanin kan, Mas, sesuai dengan waktu yang dibutuhkan. Kayak misal tadi ada time, cost, dan scope. Terus untuk dealing with obstacles, sebaiknya kita punya perencanaan yang baik agar semakin sedikit krisis yang muncul, karena kita kan nggak bisa tahu nih kapan krisis ini muncul. Tapi kalau terjadi ya kita harus melakukan yang terbaik seperti yang tadi Mas Heru sebutin, benar nggak Mas? Benar banget. Dan kuncinya adalah komunikasi sama tim, benar tuh Mas? Benar banget, pinter banget host gue kali ini. Oke, Mas, kan gue mendengar, Mas. Jadi, setelah kita udah ngomong panjang lebar kayak gini, gue rasa cukup sampai di sini aja podcast Manpro kali ini. Sampai jumpa lagi pada podcast selanjutnya, dan kita berdua pamit. Gue Aziz dan narasumber kita Heru. Oke, thank you banget ya Mas untuk malam ini. Sama-sama. Oke, thank you semuanya dan sampai jumpa di lain waktu.